Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini tanggal 7 April tahun 2025 saya berada di PWRI Tangerang Selatan. Tapi kali ini kita tidak bicarakan tentang PWRI dulu, yaitu kita akan bicara tentang lansia pada umumnya. Nah, ini kebetulan kita ada Bapak Ketua PWRI Tangerang Selatan, Bapak Nasir, yang nanti akan memperkenalkan diri dan usianya usia berapa, dulu aktivitas semasa mudanya berada di mana, dan juga dengan bahasan nanti akan memperkenalkan diri jabatan yang sekarang. Jadi kedua beliau ini adalah termasuk motivator kesehatan bagi para lansia. Jadi kami persilakan pada Pak Nasir untuk memperkenalkan diri sekaligus menceritakan kiat-kiat sehat tentang yang dialami selama sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini saya bisa bertemu dengan Bapak kita yang datang dari PWRI Pusat untuk memantau kegiatan-kegiatan PWRI yang kebanyakan orang masih beranggapan bahwa PWRI itu identik dengan PWI, artinya dengan wartawan. Oleh karena itu kalau kami dari PWRI Kota Tangerang Selatan datang ke suatu kantor atau tempat, disangkanya kita jadi dari wartawan, jadi mereka umumnya enggan menerima kita dan lebih cenderung untuk menghindarkan diri bertemu. Tapi sekarang ini alhamdulillah setelah kita ada sosialisasi, kita ada kemajuan. Saya lahir di Cikampek tahun 40 di suatu tempat yang namanya Kecamatan Jatisari. Jadi sekarang usia saya karena semangat muda, jadi saya bacanya 58 tahun gitu. Sebenarnya bacanya dari belakang, bacanya 85 ya. 85 gitu. Banyak orang yang bertanya tentang kenapa sih Pak bisa kayaknya Mbak kelihatan sehat bener gitu. Ya alhamdulillah sehat, saya minta kepada Allah. Karena memang kita harapkan kita bisa sehat. Sebab kalau sehat mah timbang makan sama sate aja enak gitu. Apalagi ditambah sama sop mah gitu. Itu makanya saya selalu ingin sehat supaya bisa makan enak gitu, bisa bekerja dengan baik, bisa bantu-bantu istri di rumah, bantuin istri. Dulu waktu saya masih dinas sebagai camat di Kecamatan Pamulang dan Ciputat, saya nggak bisa bantu-bantu ibu karena memang saya sibuk dengan pekerjaan saya sendiri. Nah, kalau sekarang saya sudah pensiun, saya merasa kok berkewajiban untuk membantu istri saya di rumah, baik nyapu dan sebagainya, karena saya tinggal berdua sekarang, anak-anak sudah pada kabur semua, udah keluar dari rumah induknya. Jadi sekarang bisa dengan tenang membantu istri saya. Misalnya istri saya perlu nyuci pakaian saya, ya saya sekarang yang nyuci gitu ya. Pakaian saya nggak pernah dimasukkan ke laundry, tapi saya cuci sendiri. Kemudian diistrika juga, istrika sendiri. Kemudian tugas saya selain daripada itu membantu-bantu supaya sehat, maksud saya bekerja itu supaya sehat, saya ada kendaraan saya cuci sendiri, itu nyuci kendaraan. Punya halaman, ada halaman
rumah atau di dalam rumah gitu, itu perlu dibersihkan. Saya nyapu, saya ngepel dan sebagainya, jadi bersih. Nah kemudian kiat bisa sehat apalagi, ada hal-hal yang saya pantang benar gitu. Pantang bukan karena apa, saya nggak suka misalnya makan hamburger, itu saya nggak pernah makan hamburger itu ya. Makan pizza enggak, ayam di tuh di KFC belum pernah saya nyobain gitu ya, bagaimana rasanya. Yang saya cari kalau saya ke pizza itu ke ke KFC, saya tanya ada karedok enggak. Kalau ada karedok saya makanlah. Agak ada katanya, udah kalau ada silakan anak-anak aja kalian yang pada jajan, tapi saya enggak. Dan yang kedua tentunya sebagai seorang yang sudah tuir, jadi saya kalau bangun biasanya memang jam 2-an lah. Oh, bangun Jam 2. Dan saya nggak pantangan gitu, mandi aja jam 2. Tidak harus masak air panas. Jadi saya langsung dengan air dingin mandi gitu. Sebisa-bisa kita terus sholat dan sebagainya sampai waktu subuh baru kita pergi ke masjid. Dari masjid nggak langsung pulang ke rumah, jalan-jalan dulu dengan teman-teman, ada 5 atau 6 orang dari pintu gerbang Gereja Jakarta ke gereja yang pertama sampai ke gereja pintu gerbang yang kedua, itu 2 putaran lah gitu. kurang lebih berapa kilo atau berapa lama? Lebih itu udah 1,5 jam lah. Udah 1,5 jam lebih gitu. kaget Jadi saya itu tugas-tugas saya sehari-hari, membantu kegiatan ibu-ibu, dan kemudian selain dari itu barangkali saya kegiatan yang lainnya tidak ada, kecuali kalau di rumah ada tamu ya paling anak-anak atau cucu yang datang ke rumah seminggu sekali, biasanya kalau nggak hari Minggu ya hari Sabtu mereka datang. Tapi barangkali wah ini sudah paling komplit ya Mas. Jadi pertama di organisasi Bapak sebagai ketua PPWRI Kota Tangerang Selatan. Terus dari sisi olahraga, setiap pagi pulang dari masjid jalan 1,5 jam. 1,5 jam. Wah, dan terus yang ketiga itu aktivitas nyuci mobil. Itu. Kemudian ngepel, nyapu, ngepel dan sebagainya. Dari spiritual Bapak? Dari spiritual ya sholat malam, puasa masih gitu. Jadi itu yang saya lakukan di luar kegiatan-kegiatan di PWRI. Aspek sudah aspek kita jalani, walaupun hanya sekedarnya saja ya, olahraga juga nggak sampai berlama-lama, 1,5 jam bersama teman sambil jalan-jalan gitu, ngobrol, jadi nggak terasa itu. Barangkali bisa ditambahkan dari Pak Haji Hasan nih. Pak Haji Hasan adalah Ketua PWRI Kecamatan Ciputat Timur. Nah, barangkali kiat-kiat sehat bisa disampaikan oleh Pak Haji Hasan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Hasanuddin. Saya lahir, sekarang umur saya sudah 67 tahun. 67 tahun. Kegiatan saya dari dulu ya, dari dulu tuh saya kan sebagai kepala sekolah SD sampai pensiun. Jadi selain kepala sekolah juga saya adalah instruktur senam Mahatma. Senam Mahatma. Jadi alhamdulillah kita waktu tahun 2000 itu kita punya anggota itu sampai 1.000 orang loh, ya. Nah,
Mahatma itu senam kesehatan. Iya, iya. Jadi maju sehat bersama senam pernapasan. Jadi alhamdulillah Mahatma ya. Mahatma, insya Allah penyakit apa aja gitu ya. Jadi penyakit medis dan non medis, alhamdulillah bisa terobati. Gitu. Itu lansia juga cocok ya. Oh lansia bisa, karena kita gerakan kita nggak ini, tidak. Cuma karena yang kita gesek cuma kaki saja. Nah, jadi semua bisa. Jadi dari mulai anak muda sampai lansia bisa gitu ya. Alhamdulillah. Dan saya setelah itu juga diangkat jadi ketua PWRI Kecamatan Ciputat Timur sama Pak Haji ini. Kan selain PWRI juga saya setiap ada pertemuan misalnya haji, kita aktif untuk setiap sebulan sekali kita ketemu. Terus kuliah, teman kuliah juga sebulan sekali ketemu gitu. Terus apalagi SMA juga setiap kali sebulan ketemu. Jadi setiap hari itu ada aja. Jadi sebulan itu kita penuh gitu loh. Di PWRI juga di kecamatan juga kita ngadakan. PWRI di Tangsel juga kita ikut gitu. Jadi bulan balik. Jadi untuk kemajuan PWRI, terutama di Kecamatan Ciputat Timur ini, kita akan sowan ke kelurahan itu di Kecamatan Ciputat Timur. Insya Allah dengan itu mungkin nanti PWRI Kecamatan Ciputat Timur itu akan lebih maju lagi. Iya, iya, iya. Jadi olahraga, organisasi. Ya. Jadi sisi spiritual Bapak barangkali bisa menceritakan. Sisi spiritual sebetulnya saya sebetulnya tadinya jadi ketua yayasan Masjid Ar-Rahmah. Nah, itu 2 periode tuh. Setelah 2 periode saya diganti lagi, saya diangkat lagi jadi pembina yayasan gitu. Sampai sekarang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardono. Saya adalah pensiunan dari Universitas Terbuka tahun 2016 dan saat ini saya juga bekerja sebagai dosen di Universitas Pamulang sampai saat ini. Tip-tip untuk hidup sehat ya, di masa usia kita, di masa lansia, yang pertama adalah bahwa kita harus tetap bergerak, apapun gerakan itu, baik gerakan fisik, non fisik dan lain sebagainya. Misalnya saja, banyak di antara kita bahwa rumah-rumah kita barangkali itu tidak mempunyai lahan yang luas untuk bergerak atau untuk berolahraga. Namun demikian, itu tidak menghilangkan tekad kita untuk tetap bergerak. Karena apa? Di lahan 2 kali 2 meter pun kita tetap bergerak, kita dapat mengaktifkan tubuh kita supaya kita tetap sehat di usia senja atau di lansia. Misalnya saja ya, gerakan pertama adalah kita melakukan jinjit selama kurang lebih 100 kali hitungan ya, yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan jinjit tapi yang dalam posisi terbalik, bahwa kita mengangkat jari-jari kita ke atas. Itu pun mungkin dalam hitungan barangkali 30 sampai 50. Kemudian ditambah gerakan-gerakan tangan dan lain sebagainya. Misalnya dari mulai tangan mulai ditepuk-tepukkan, kemudian direnggang-renggangkan, kemudian dipukul-pukulkan, kemudian diputar dan lain sebagainya. Dengan waktu kurang lebih 30 menit kita sudah bisa atau mampu mengeluarkan keringat, sehingga organ-organ tubuh kita, saraf-saraf kita dari kaki sampai dengan ujung kepala rambut itu tetap bisa berfungsi dan bergerak, dan mudah-mudahan itu dapat mengurangi, mempercepat penyembuhan sakit-sakit yang kita mulai derita. Misalnya saja bahwa kalau dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Pamulang di kantor PWRI pada waktu itu, dari 50 teman-teman lansia itu yang sehat murni ya,
sehat murni itu tidak mencapai 5%. Nanti tidak mencapai 5%. Iya, karena dari 50 orang itu 3 penyakit yang utama di usia kita sebagai lansia itu pertama adalah asam urat. Asam uratnya sehat, gula darahnya tinggi. Gula darahnya sehat, kolesterolnya tinggi. Itu adalah penyakit-penyakit yang memang kita harus hadapi dan kita harus pahami bagaimana kita menyiasati penyakit-penyakit itu agar tidak selalu ditambah, dan mungkin juga dengan gerakan-gerakan sederhana yang kita lakukan setiap pagi, misalnya setengah jam, baik itu melalui senam yang saya sampaikan tadi, dari cincit sampai dari ujung kaki sampai ujung kepala, kemudian kita hari berikutnya kita berjalan kaki 1 sampai 2 kilo, mungkin bisa 3 kilo, itu insya Allah akan menghambat atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita alami. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang saya sampaikan nanti. Ya, Ada yang tambahkan. tambahkan. Sangat menarik apa yang kita bicarakan hari ini. Gimana?